Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan rancangan penelitian kami yang berfokus pada salah satu isu transisi energi paling krusial saat ini dengan judul Pengaruh Environmental Concern dan Government Incentive Awareness terhadap niat adopsi sepeda motor listrik pada profesional muda di Jabodetabek. Sebelum kita membedah lebih dalam mengenai latar belakang dan metodologi penelitian ini, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok yang telah berkolaborasi dalam menyusun kajian ini. Tim kami terdiri dari Sofia Kalimatus Sadia dengan NIM 642403336, Yuli Hartati Lahaisi dengan NIM 6424045, Riza Nur Fauzia dengan NIM 6424047, saya sendiri Rahma Amelia dengan NIM 6424082, dan Herlina Sinta Suyajaya dengan NIM 6424026. Kami berharap analisis ini dapat memberikan perspektif baru mengenai bagaimana perilaku konsumen muda merespons kebijakan hijau dari pemerintah. Sekarang, mari kita masuk ke bagian latar belakang untuk memahami urgensi dan masalah utama mengapa penelitian ini penting untuk diangkat. Memasuki slide kedua, mari kita bedah apa yang melatar belakangi penelitian ini. Saat ini kita menyaksikan perkembangan teknologi ramah lingkungan yang sangat pesat. Salah satu inovasi paling konkret adalah kehadiran sepeda motor listrik sebagai solusi kendaraan hemat energi, efisien, dan tentunya rendah emisi. Namun, di tengah urgensi pengurangan emisi karbon ini muncul sebuah paradoks menarik. Tingkat adopsi motor listrik di Indonesia, khususnya di kawasan Jabodetabek, ternyata masih tergolong rendah, bahkan di kalangan profesional muda, yang secara finansial dan literasi teknologi seharusnya menjadi pionir utama. Pemerintah sebenarnya tidak tinggal diam. Berbagai insentif, mulai dari potongan pajak langsung hingga subsidi pembelian telah dikeluarkan. Namun, mengapa masyarakat masih belum beralih? Hal ini memicu pertanyaan riset yang fundamental bagi kami. Apakah niat beli atau niat adopsi ini sebenarnya didorong oleh kepedulian lingkungan hidup, atau justru kesadaran akan keuntungan ekonomi dari insentif pemerintah memegang peran lebih dominan? Melalui penelitian inilah kami ingin mencari jawaban empiris atas pertanyaan tersebut. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, mari kita jabarkan apa saja tujuan spesifik yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Pada slide ketiga, kami merumuskan 4 tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini, guna menjawab kegelisahan akademik yang telah dipaparkan sebelumnya. Pertama, analisis variabel X1 atau environmental concern. Kami ingin menguji dan mengetahui secara empiris sejauh mana variabel kepedulian lingkungan secara parsial berpengaruh terhadap niat para profesional muda di Jabodetabek untuk mengadopsi sepeda motor listrik. Kedua, analisis variabel atau X2, Government Incentive Awareness. Kami juga menguji secara parsial apakah pemahaman atau kesadaran masyarakat mengenai insentif dan subsidi yang ditawarkan pemerintah memiliki peran signifikan dalam menaklukkan keraguan mereka untuk beralih. Ketiga, pengaruh simultan X1 dan X2 secara bersama-sama. Kami ingin menganalisis bagaimana dampak integratif atau pengaruh bersama-sama dari environmental concern dan government incentive awareness terhadap keputusan atau niat adopsi motor listrik tersebut. Keempat, masukan kebijakan dan strategi practical implication. Tujuan akhir dari penelitian ini tidak hanya berhenti di kertas akademis. Kami berharap hasil temuan kami dapat memberikan gambaran komprehensif bagi regulator, yaitu pemerintah dalam merumuskan kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran, serta bagi pelaku industri otomotif dalam merancang strategi pemasaran yang lebih persuasif bagi pasar profesional muda. Selanjutnya di sini ada variabel penelitian. Pada penelitian kali ini kita terdiri dari 3 variabel yang dimana 2 variabel independen dan 1 variabel dependen. Untuk variabel X1 di sini
ada environmental concern, yang dimana menjadi variabel independennya, mengukur sejauh mana tingkat kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan dan isu-isu ekologis. Dan selanjutnya di sini ada variabel X2 atau government incentive awareness yang dimana menjadi variabel independen yang kedua, yaitu mengukur tingkat kesadaran masyarakat atau kesadaran maupun pengetahuan masyarakat terhadap insentif yang didirikan atau yang disediakan oleh pemerintah terkait sepeda motor listrik. Selanjutnya ada variabel Y yang menjadi variabel dependennya, yaitu niat adopsi motor listrik untuk mengukur sejauh mana keinginan dan kecenderungan profesional muda untuk beralih menggunakan sepeda motor listrik dalam mobilitas harian mereka. Selanjutnya, di sini ada hipotesis penelitian. Untuk di sini ada mengenai environmental concern secara parsial. Untuk H01-nya di sini ada menyatakan bahwa environmental concern tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap niat adopsi sepeda motor listrik. Selanjutnya di sini ada H alternatif 1 yang mencatatkan bahwa environmental concern berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat adopsi sepeda motor listrik. Yang artinya di mana semakin tinggi kepedulian lingkungan seseorang, maka semakin meningkat juga niat adopsi sepeda motor listrik. Selanjutnya di sini yang kedua ada mengenai government incentive awareness secara parsial. H02 di sini menyatakan bahwa government incentive awareness tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat adopsi sepeda motor listrik. Selanjutnya ada H alternatif 2 yang menyatakan bahwa government incentive awareness berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat adopsi sepeda motor listrik, di mana pemahaman yang baik akan insentif yang didirikan oleh pemerintah mampu mendorong niat adopsi tersebut. Selanjutnya ada pengujian secara bersamaan atau simultan. H03 di sini menyatakan bahwa environmental concern dan government incentive awareness tidak berpengaruh secara simultan terhadap niat adopsi sepeda motor listrik. Untuk H alternatif 3-nya di sini menyatakan bahwa environmental concern dan government incentive awareness secara simultan berpengaruh terhadap niat adopsi sepeda motor listrik. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Pada populasi penelitian di sini kita berfokus pada profesional muda di daerah Jabodetabek. Kenapa kami pilih profesional muda? Karena berada pada usia produktif dengan mobilitas yang tinggi dan lebih adaptif terhadap inovasi baru, serta memiliki perhatian khusus terhadap isu-isu lingkungan. Untuk sampelnya kita mendapatkan 104 responden, dan untuk teknik kita menggunakan passive sampling, yang dimana responden yang dipilih harus memiliki kriteria tertentu, yaitu sudah mengetahui atau minimal sudah mendengar tentang niat adopsi sepeda motor listrik. Pada 104 responden ini, kita sudah bisa melakukan uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, hingga analisis regresi linear berganda. Selanjutnya ada skala pengukuran. Penelitian ini menggunakan skala Likert dengan nilai 1-5. Artinya, responden bisa memilih dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Skala ini dipakai untuk mengukur 3 hal. Yang pertama, seberapa peduli responden pada lingkungan
Yang kedua, seberapa sadar responden tentang insentif pemerintah. Yang ketiga, seberapa besar niat responden untuk memakai motor listrik. Dengan skala ini, jawaban responden bisa diubah jadi angka, lalu dianalisis untuk melihat kecenderungan mereka. Selanjutnya, ada uji validitas. Uji validitas dipakai untuk memastikan pertanyaan dalam kuesioner benar-benar mengukur hal yang ingin diteliti. Syaratnya, nilai signifikansi harus lebih kecil dari 0,05. Hasilnya, semua pertanyaan tentang environmental concern atau X1 yaitu valid, maka R hitung lebih besar dari 0,84. Lalu semua pertanyaan tentang government incentive awareness atau X2 yaitu valid, maka R hitung lebih besar dari 0,85. Lalu pertanyaan tentang niat adopsi motor listrik atau Y juga valid, maka R hitung lebih besar dari 0,60. Kesimpulannya, semua indikator dinyatakan valid. Selanjutnya, ada uji reliabilitas. Reliabilitas artinya kuesioner tetap konsisten kalau dipakai berulang kali. Metode yang dipakai adalah Cronbach's alpha dengan batas minimal 0,60. Hasilnya, environmental concern atau X1 sama dengan 0,823. Maka hasilnya reliable. Lalu government incentive awareness atau X2 sama dengan 0,819. Maka hasilnya reliable. Lalu niat adopsi motor listrik atau Y sama dengan 0,722. Maka hasilnya reliable. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Kalimatu Satya dengan NIM 64240336. Saya akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik pada data kita yang tujuannya memastikan data memenuhi syarat sebelum dilakukan analisis regresi linear berganda. Yang pertama pada uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, di mana data diuji menggunakan histogram, PV plot, dan kolomograf Smirnov. Nah, pada data kita, menunjukkan distribusi data menyerupai kurva lonceng, titik-titik mengikuti garis diagonal, dan nilai signifikasinya sebesar 0,200 yang lebih besar dari 0,05, yang mana dapat disimpulkan data berdistribusi secara normal dan layak untuk analisis regresi. Uji asumsi yang klasik yang kedua yaitu uji heteroskedastisitas menggunakan scattered plot dan data menunjukkan titik-titik menyebar secara acak di bawah dan di atas dan di bawah sumbunya tanpa pola tertentu. Nah, kesimpulannya tidak terjadi heteroskedastisitas atau variance residual konsisten. Nah, uji asumsi klasik yang ketiga yaitu uji multikolinearitas, yaitu nilai toleransi sebesar 0,844 dan nilai FIV 1,184 untuk X1 dan X2. Dikarenakan nilai toleransi mendekati 1 dan nilai FIV berada di bawah 10, maka bisa disimpulkan tidak ada multikolinearitas sehingga variabel independen tidak saling mengganggu. Selanjutnya yaitu analisis koefisien determinan atau R-square, di mana nilai R-square yang diperoleh yaitu 0,167 atau 16,7%. Yang artinya variabel environmental concern atau X2 dan government intensive awareness atau X2 hanya mampu menjelaskan 16,7% variasi niat adopsi motor listrik atau Y. Nah, sisanya 83,3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Nah, faktor lain yang mempengaruhinya itu seperti harga motor listrik yang relatif tinggi, kemudian ketersediaan infrastruktur atau charging station atau bengkel khusus. Kemudian faktor yang ketiga yaitu persepsi masyarakat terhadap teknologi baru, dan faktor yang terakhir yaitu faktor sosial dan budaya seperti tren, gaya hidup, dan pengaruh komunitas. Secara interpretasi, model penelitian ini memang menunjukkan adanya pengaruh, tetapi kontribusinya masih rendah. Faktor kepedulian lingkungan terbukti dominan, namun belum cukup tanpa dukungan faktor lain. Kesadaran intensif pemerintah belum menjadi pendorong utama dalam keputusan adopsi. Selanjutnya yaitu uji T yang digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel dependen terhadap variabel dependen secara terpisah atau parsial, yang dimana hasil uji T pada variabel environmental concern atau X1 diperoleh T hitung sebesar 3,706 dan signifikasinya sebesar 0,00 yang lebih kecil dari 0,05, yang berarti environmental concern atau variabel X1 berpengaruh positif
dan signifikan terhadap niat adopsi motor listrik. Sedangkan untuk variabel yang kedua yaitu government intentiveness atau X2 diperoleh terhitung sebesar 0,896 dengan signifikasi sebesar 0,373 yang lebih besar dari 0,05, yang berarti variabel government intentiveness atau X2 tidak berpengaruh terhadap niat adopsi motor listrik. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada slide ini saya akan menjelaskan hasil uji F atau uji simultan. Uji F itu bertujuan untuk mengetahui apakah variabel X1 dan X2 bersama-sama berpengaruh terhadap niat adopsi motor listrik. Berdasarkan hasil penguji, diperoleh nilai F itu sebesar 0,159 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis alternatif atau HA diterima. Artinya, kedua variabel secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat adopsi motor listrik. Jika dilihat dari hasil uji parsial atau uji T, variabel X2 tidak berpengaruh signifikan secara individual. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap insentif pemerintah belum cukup menjadi faktor utama yang mendorong mereka mengadopsi motor listrik. Namun, ketika variabel tersebut digabungkan dengan X1, hasil uji F menunjukkan bahwa keduanya memberikan pengaruh yang signifikan terhadap niat adopsi listrik. Dengan kata lain, kombinasi antara kepedulian terhadap lingkungan dan kesadaran akan insentif pemerintah dapat meningkatkan niat masyarakat untuk beralih ke motor listrik. Meskipun demikian, faktor yang memberikan kontribusi terbesar tetapi berasal dari kepedulian terhadap lingkungan. Oleh karena itu, upaya meningkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan menjadi strategis yang lebih efektif, sementara program insentif pemerintah dapat berfungsi sebagai faktor pendukung. Baik, pada slide ini saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh kelompok saya. Yang pertama ada variabel X1, yaitu terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat adopsi motor listrik, yang artinya semakin tinggi kepedulian seseorang terhadap lingkungan, maka semakin besar pula keinginannya untuk beralih menggunakan kendaraan yang lebih ramah lingkungan seperti motor listrik. Yang kedua, variabel X2 atau kesadaran terhadap insentif pemerintah X2 terhadap berpengaruh signifikan secara parsial. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun responden mengetahui adanya insentif dari pemerintah, faktor tersebut belum menjadi alasan utama dalam mengambil keputusan untuk mengadopsi motor listrik. Ketiga, jika kedua variabel dianalisis secara bersama-sama atau simultan, berpengaruh signifikan terhadap niat adopsi motor listrik. Namun, kontribusi terbesar tetapi berasal dari faktor kepedulian lingkungan. Selanjutnya, nilai koefisiensi determinan atau R kuadrat sebesar 0,167 atau 16,7% menunjukkan bahwa model penelitian ini hanya mampu menjelaskan 16,7% variasi niat adopsi motor listrik. Sementara itu, sebesar 3,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti, seperti harga motor listrik, ketersediaan infrastruktur, pengisian daya, preferensi terhadap teknologi, serta tren sosial di masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepedulian terhadap lingkungan merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam meningkatkan niat masyarakat untuk mengadopsi motor listrik. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diterapkan oleh menambahkan variabel lain agar model penelitian menjadi lebih komprehensif dan lebih baik.